Banyak banget orang yang nge-DM gue kayak cerita-cerita mitologi Yunani yang bilang katanya Zeus pernah berhubungan seksual sama laki-laki, yang which is dimana itu kan jadi kayak apa nih. Welcome back. So, jadi I'm sorry kalau misalnya udah lama banget gak bikin video dan gak upload konten sama sekali, terutama di YouTube. Kalau TikTok masih sih, tapi mungkin emang gak banyak tentang mitologi Yunani kayak kemarin. So, sesuai banyak banget nih yang request, langsung aja aku mau ngomongin asal muasal dari 12 lambang zodiak. Jadi yang pertama akan aku bahas yaitu Aries. Namanya adalah Chrysomalus. Chrysomalus merupakan anak dari Poseidon dan seorang wanita bernama Theopen, ya pokoknya begitulah. Nah, si Theopen ini dirubah wujudnya menjadi biri-biri betina. So that's why anaknya menjadi biri-biri jantan dan dia kayak ada warnanya emas gitu. Nah, cerita yang terkenal dari si The Golden Ram atau biri-biri emas ini adalah pada suatu hari ada nimfa awan atau peri awan meminta bantuan The Golden Ram untuk menyelamatkan kedua anaknya, karena kedua anaknya yang bernama Phrixus dan Hele ini ingin dikorbankan untuk jadi kayak penjamuan dewa gitu. Jadi si nimfa awan ini minta tolong lah sama si The Golden Ram atau si Chrysomalus. Nah, saat diselamatkan, satu dari mereka ada yang tidak selamat. Akhirnya The Golden Ram kayak merasa bersalah gitulah, kayak dia udah janji akan menyelamatkan dua-duanya, tapi nyatanya tuh salah satunya ada yang mati. Akhirnya dia mengorbankan dirinya sendiri untuk perjamuan dewa, dan dengan itikat baiknya Zeus menempatkan dia di salah satu lambang zodiak yaitu Aries. By the way, dia itu punya kekuatan dia bisa terbang. Yang kedua ada Taurus. Ada banyak versi. Yang pertama ini udah gue ceritain itu. Nah, tapi cerita yang satu lagi ini rame banget. Jadi ceritanya pada suatu hari biasa kan Zeus ngeliat dunia manusia. Nah, dia menemukan seseorang wanita yang cantik. Namanya Europa. Zeus mau ngedeketin si Europa ini, tapi dengan cara unik, yaitu Zeus mengubah dirinya sendiri menjadi seekor banteng putih yang gagah, yang cakep gitu deh. Nah, ya udah dong, terus dideketin tuh Europa dan Europanya mau dan akhirnya menunggangi banteng putih tersebut, yang dimana itu sebenarnya Zeus. Udah ditunggangin, ya udah tuh dibawa jalan-jalan sama Zeus, dan kayak dia tuh kayak diculik gitulah somehow. Udah diculik terus kayak dipaksa berhubungan seksual. Terus kenapa dia bisa jadi Taurus? Jadi gini, si Zeus berterima kasih kepada banteng dan seluruh banteng di dunia ini karena telah meminjamkan wujudnya untuk mengelabui Europa. Agak gimana gitu sih ceritanya, kayak ya namanya juga mitologi Yunani. Kemudian yang ketiga ada Gemini atau si kembar. Jadi twins ini nih, gue bingung sebenarnya. Yang satu itu namanya Castor, yang satu Pollux. Nah, mereka ini kembar satu ibu, tapi beda bapak. Bingung nggak? Emang bisa ya ada kembar kayak beda bapak gitu? Nggak tahu sih, nggak pernah nemuin. Si Castor ini, dia itu anaknya dari King Tyndareus, yang which is manusia kan, dia raja biasa. Nah, yang Pollux ini, dia itu anaknya Zeus. Mamanya mereka berdua adalah Leda. Pokoknya namanya Leda lah. Castor ini otomatis dia manusia biasa, sedangkan si Pollux dia setengah dewa. Jadi dia kayak immortal lah. Ini si kembar ini tuh bener-bener kayak akrab banget, ngapa-ngapain bareng. Terus mereka juga terkenal akan kekuatannya. Castor dikenal sebagai penunggang kuda yang lihai banget lah. Si Pollux itu terkenal dengan kekuatannya. Suatu hari dalam suatu perang, mereka berdua ikutan nih. Tapi si Castornya mati. Mungkin si Pollux juga terluka, tapi kan karena dia immortal, dia bisa sembuh dan kayak bisa hidup lagi gitu loh. Sedangkan si Castor enggak. Akhirnya si Pollux meminta sama si Zeus untuk kayak, gue gak mau immortal nih, kayak udah gue akan menyerahkan keabadian gue dan gue akan mati bersama Castor gitu, saking nempelnya nih kembar. Terus Zeus bilang, karena mungkin Zeus merasa aduh keren banget nih apa ya kembar gitu-gitu kan. Terus ya udah Zeus bilang, dia menawarkan kalau misalnya mereka berdua akan hidup abadi tapi dalam konstelasi bintang kembar yaitu Gemini. Kemudian yang keempat ada Cancer, yaitu yang dilambangkan kepiting. Nah, ini tuh sebenarnya ceritanya juga kayak rada-rada gimana gitu.
ini dia muncul di ceritanya Hercules. Di dalam ceritanya Hercules itu, salah satunya dia harus melawan Hydra Lerna, yang dimana dia tuh kayak naga, tapi kepalanya banyak banget. Jadi ketika kepala dibelah, ada lagi kepala dibelah, terus kebelah jadi 2, kebelah lagi jadi 4, kebelah gitu, jadi ribet lah gitu. Nah, sebenarnya di balik tantangannya ini tuh ada Hera. Gimana ya, gue tuh ngejelasinnya soalnya kayak ceritanya panjang, men. Kalau kalian nonton yang Hera, video Hera, pasti kalian tahu. Jadi si Hercules ini, dia disuruh ngejalanin itu semua tuh gara-gara dia tuh anak selingkuhannya Zeus, yang dimana bikin si Hera marah. Pokoknya anaknya pelakor lah gitu istilahnya. Ya udah, akhirnya si Hera ngerjain si Hercules gimana caranya nih orang biar mati aja, kayak ngelawan monster-monster gitu. Nah ternyata di suatu saat dia ngelawan Hydra Lerna dan Hercules tuh kayak udah mau menang gitu. Terus Hera langsung kayak, ih kok dia mau menang sih gitu kan. Terus kayak, udah gimana caranya nih gue gangguin dia. Akhirnya dia mengirimkan seekor kepiting untuk gangguin si Hercules, dan bener aja si kepiting itu lumayan menyusahkan Hercules. Jadi kayak kakinya tuh dicapit gitu dan bener-bener bikin Hercules kesakitan. But karena kekuatan Hercules, dan kita tahu lah kisah-kisahnya Hercules, dia tuh gak pernah kalah lah istilahnya. Akhirnya itu kepiting bisa dikalahin. Dan rasa berterima kasihnya Hera terhadap si kepiting itu, yang dimana dia mau disuruh-suruh sama Hera untuk ngelawan Hercules, membuat kepiting itu dijadikan salah satu lambang zodiak, yaitu Cancer. But I was like, gue pikir tuh kayak astagfirullah, gue pikir tuh kayak semua lambang-lambang ini tuh bakal ada korelasinya sama sifat-sifat gitu ya. Mungkin ada kali ya sifat-sifat kepiting, like I don't know. But ya gitulah. Kalau dari cerita mitologi Yunani segitu. Mungkin kayak ada cerita lain lagi kali, I don't know. Lanjut gak? Atau part selanjutnya? Lanjut tidak? Atau part selanjutnya? Lanjut lah, lanjut. Kemudian yang kelima ada Leo. Nah, Leo ini kita udah tahu banget lah, dia itu lambangnya tentang singa. Dan dia itu merupakan salah satu mitologi creature juga yang ada di ceritanya Hercules. Jadi salah satu tugasnya Hercules ini diharuskan untuk menaklukkan singa Nemea atau Nemean Lion. Nah, Nemean Lion ini terkenal banget akan kekuatannya. Bahkan tuh bulunya singa ini itu tuh setebal baja, sekuat baja gitu-gitulah. Jubahnya Hercules ini nih, itu tuh terbuat dari kulit singa Nemea yang dia taklukin. Akhirnya dijadikanlah dia lambang Leo. Kemudian ada Virgo. Ini tuh Virgo tentang Virgin Goddess of Justice. Namanya Dewi Astraea. Asal mula kisah zodiak Virgo itu dimulai dari si Pandora ini. Pandora ini merupakan wanita yang diciptakan oleh Hephaestus. Hephaestus tuh yang dewa pandai besi itu. Nah, Pandora tuh ngebuka kotak terlarang yang isinya seluruh kejahatan itu loh. Seluruh kejahatan turun ke dunia, termasuk kematian. Ya udah tuh dewa-dewi kaget dong mereka, terus mereka langsung kembali ke kayangan biar menghindari kematian. Nah, salah satu dewi yang kabur juga, tapi dia kaburnya terakhir itu tuh Astraea. Astraea ini melambangkan kesucian, kepolosan dan kemurnian. Karena dia itu salah satu dewi yang tidak melakukan hubungan seksual atau dia masih perawan. Nah, kemudian ada Libra. Libra ini dia kan kayak lambangnya kayak timbangan-timbangan gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya tentang Dewi Keadilan, namanya Themis. Nah Themis ini ibunya Dewi Astraea yang ada di Virgo. Dan pokoknya letaknya makanya samping-sampingan kan, ibu sama anak. Kemudian ada Scorpio. Jadi ini ceritanya Scorpio itu tuh kayak anaknya dari Dewi Gaia. Dikisahkan ada seorang pria ini namanya Orion. Dia tuh ngerasa dia tuh paling tampan, paling tinggi, paling kuat di dunia. Terus kayak sampai nantangin semua orang untuk ngelawan dia, dan dia bilang kalau misalnya dia pasti bisa menaklukkan semua makhluk di dunia. Akhirnya Dewi Gaia mendengar, Dewi Gaia itu dewinya, dia tuh mendengar kesombongan si Orion ini. Terus kayak dikirimin tuh si Scorpion. Akhirnya si Orion bisa dibunuh dengan racunnya Scorpion. Terus Gaia berterima kasih kepada si Scorpio ini. Akhirnya dijadikanlah salah satu rasi bintang, yaitu Scorpio. Nah, Scorpius ada yang bilang Scorpion. Gak tahu ya guys, mungkin beda bahasa atau kayak gimana gitu. Kadang suka kayak gitu. Nih, kadang tuh suka ada yang ngoreksi gue. Kayak misalnya gue waktu di TikTok itu gue bilangnya siren. Nah, siren tuh bahasa Indonesia. Ya kalau misalnya bahasa Inggris ya siren. Kalau misalnya bahasa Yunaninya tuh sirin. Sumpah. Nah, kayak karena emang gue neranginnya pakai bahasa Indonesia, jadi gue seringnya pakai bahasa Indonesia gitu loh. Padahal pas diterangin gue juga sempat ngomong pakai bahasa Inggris karena emang kalimatnya bahasa Inggris ya, gue bacanya siren gitu. Tapi kayak gemes gak sih jadi gue. Nah kemudian Sagittarius, yaitu pemanah yang ada kakinya kuda.
Nah ini tuh agak ribet juga nih, ini tuh Hercules lagi. Jadi si Hercules sama Chiron ini tuh mereka lagi berkelana. Nah pada suatu hari tuh salah satu musuhnya tuh ada yang ngelemparin panah beracun, terus kena tuh kakinya Chiron. Karena si Chiron ini hidup abadi, dia tuh terkena panah itu ya nggak mati, tapi karena panahnya beracun jadinya tuh sakit. Sampai dimana dia bertemu sama Prometheus. Dia tuh ditemukan terjebak, pokoknya kayak gitu. Dia kasihan sama Prometheus. Akhirnya dia bilang, ya udah gue aja yang gantiin terkurung dan lu yang bisa bebas. Si Zeus ngelihat kebijaksanaan Chiron dan kemurahan hatinya, dan akhirnya si Chiron mendapatkan lambang Sagittarius. Akhirnya dia bisa hidup abadi menjadi zodiak. Kemudian Capricorn, ini gue udah ceritain di video yang Zeus, jadi gue ceritain singkatnya aja. Kalau misalnya kalian mau yang lebih gimana gitu, kalian bisa langsung klik video yang Zeus. Oke. Nah, si Capricorn ini itu tuh setengah ikan, setengah kambing. Astagfirullahaladzim. Ini tuh ada cerita di baliknya. Jadi pokoknya si Zeus ini singkat cerita dia masih bayi dan dia nggak bisa diurusin sama orang tuanya. Akhirnya dia dititipin ke nimfa laut atau kayak peri-peri laut gitu deh, yang which is mungkin kakinya kayak rada-rada ikan gitu kan. Terus disusuin sama seekor kambing yang bernama Amalthea. Nah, kambing dan si nimfa ini yang bikin Zeus kayak ya dia merasa berhutang budi, dan akhirnya dia menempatkan kambing tersebut di korelasi dah tuh, di rasi bintang sebagai zodiak Capricorn. Kemudian ada Aquarius. Ini tuh sebenarnya Aquarius sudah sempat gue ceritain juga di TikTok. Dan ini ceritanya lumayan seru banget karena kayak banyak banget orang yang nge-DM gue kayak cerita-cerita mitologi Yunani yang bilang katanya Zeus pernah berhubungan seksual sama laki-laki, yang which is dimana itu kan jadi kayak apa nih? Kok bisa, kok ada sih dewa yang berhubungan sesamanya seksual gitu? Well, di ceritanya sih ada ya guys. Jadi cerita gini. Jadi si Zeus tuh lagi main-main ke bumi, ke tempatnya manusia. Terus tiba-tiba dia ngelihat ada sosok yang kayak cakep banget gitu kan. Nah pas dia lihat dari deket, lah kok laki gitu kan. Terus kayak ayo gitu kan si Zeus. Akhirnya diculik nih si laki-laki ini yang bernama Ganymede. Tapi katanya tuh dia emang ganteng gitu loh. Terus si Ganymede-nya diculik dan dia diubah bentuk menjadi burung elang dan dibawa ke Olympus, which is itu kayangannya para dewa-dewi. Dan katanya tuh ya mereka menjadi kekasih gelap lah, selingkuhannya Zeus dan Hera. Terus udah gitu, karena si Zeus seneng banget sama si Ganymede, akhirnya dia dijadikan water bearer. Itu tuh kayak orang yang membawakan minuman gitu. Jadi ceritanya katanya dewa-dewi di sana tuh minum nektar. Nah dia dijadiin kayak pelayan gitu deh, untuk melayani para dewa dan dewi, seperti itu. Terus ada juga yang bilang lah bukannya itu tugasnya Dewi Hebe. Nah Dewi Hebe ini dulu memang tugasnya untuk membawakan air kayak gitu-gitu kan. Tapi pertama dia itu dinikahin sama Hercules, dan kedua dia itu katanya pernah melakukan kesalahan, jadi dia kesandung, terus kayak bajunya keserimpet, terus akhirnya bajunya tuh kayak merosot gitu loh guys. Jadi kayak dianggapnya nggak sopan, dan Apollo nggak suka sama Hebe, maksudnya nggak suka sama kesalahan yang tersebut. Akhirnya dia bilang kayak udah deh lu jangan kayak gini lagi deh, dulu dipecat istilah gitu. Akhirnya digantiin deh sama Ganymede gitu. Terus akhirnya Zeus kayak ngerasa apa nih gue yang maksa si Ganymede, ya sebenarnya dia nggak mau dan segala macam. Pokoknya dia ngerasa bersalah lah kalau dia udah ngenyulik si Ganymede, karena kan sebenarnya Ganymede ini dipaksakan dari awal, dan dia juga sebenarnya manusia biasa. Jadi kayak Zeus gede banget, si Ganymede-nya segini. Ntar kalau ada gambarnya gue masukin gitu. Akhirnya si Ganymede dijadikan lambang zodiak Aquarius. Jadi sebenarnya ini bukan perempuan, dan Aquarius itu elemennya udara guys, bukan air. Lanjut, yang terakhir, terakhir ini ada Pisces, atau dia ini lambangnya ikan. Nah sebenarnya ikannya juga nggak ada hubungannya amat sama si zodiak ini. Pokoknya singkat ceritanya itu ada monster bernama Typhon. Dia ini monster paling besar dan mengerikan dan terkenal lah di dunia mitologi Yunani. Dan dia tuh kayak ngajakin perang gitulah ke dewa sama dewi. Ya udah, jadi karena ini monster paling mengerikan, jadinya nggak cuma 1-2 dewa-dewi doang yang nyerang dia, tapi kayak hampir semuanya gitu loh, dewa-dewa di Olympus. Salah satunya adalah Aphrodite dan Eros ya, ini ibu anak kan. Berdua ini melawan si monster Typhon dengan berbentuk ikan. Jadi mereka berdua nyelam ke dasar laut, dan entahlah mereka milih ikan yang mana mau mereka jadiin bentuknya dan segala macem. Singkat cerita, mereka menang dan semua dewa dan dewi kembali ke bentuk aslinya. Si Aphrodite kayak berterima kasih atas jasa ikan tersebut dan menjadikannya salah satu rasi bintang, yaitu Pisces. That's why kayak semua
zodiak tuh lambangnya kayak binatang-binatang gitu kebanyakan, karena emang si dewa-dewi ini seneng banget minjem tubuh hewan untuk berganti wujud dan meminjam kekuatan mungkin ya, kan kayak dewa-dewi nggak bisa berenang, mungkin nggak ngerti, jadinya mereka jadi ikan untuk biar bisa berenang dan segala macam. Gue sebenarnya pengen ngadain giveaway tapi belum siap gitu ya. Nanti ya sumpah, gue tuh kayak mau ada upcoming giveaway. So tunggu aja, dan jangan lupa request video-video lain, jangan lupa banget follow Instagram dan TikTok gue, karena kayak I post daily there gitu kan dibanding YouTube. Dan jujur gue pengen balik lagi sih ke jadwal YouTube gue Selasa Jumat, atau mungkin Selasa aja, or at least gue ngepost lah sekali dalam seminggu ya kan. I'm sorry banget kemarin tuh kayak I'm not feeling really good. I'm not quitting or anything. Tim gercep, jangan lupa di share di IG story. Pokoknya thank you guys so much for watching. Kaget banget masih ada yang nonton walaupun gue kayak uploadnya jarang-jarang, dan uploadnya juga mengenaskan, masih dengan kamera handphone dan lighting seadanya dan suara-suara berisik lainnya. By the way, notifikasinya itu tuh suka salah, gue ngupload hari ini tiba-tiba notifikasinya tuh kayak 3 hari ke depan. Jadi kalian harus follow Instagram gue biar kayak tahu kalau misalnya gue tuh ada updatean terbaru. Oke?